dan ini setelah dipakai, keterangannya beda gitu. Nah, untuk tombol actionnya selesainya juga dihilangkan secara otomatis gitu. Nah, di laporan nanti tinggal pilih rentang waktunya kapan. Misalnya sekarang tanggal 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah demonstrasi sistem informasi pengelolaan laboratorium terpadu IAIN Bukit Tinggi. Ini adalah halaman untuk autentifikasinya, dimana kita diminta untuk login terlebih dahulu. Untuk level usernya ada dua. Yang pertama, dia sebagai admin atau sebagai pengelola aplikasinya nanti, dan yang kedua usernya itu adalah sebagai dosen gitu. Jadi ada admin, ada dosen. Nah, untuk kali ini datanya karena masih belum dimasukkan, artinya belum ada dosen yang ditambahkan, jadi kita hanya bisa login melalui akun admin saja terlebih dahulu. Oke, kita login, masukkan passwordnya. Nah, ini adalah halaman untuk bagian admin panelnya nih. Di sini ada tandanya, ini admin panel. Nah, di mana menu-menunya di sini ada dashboard, ada master data. Di master data ada data-data dosen nantinya, ada data-data labor, dan ada data pemakaian labor itu. Nah, di sini ada juga pengaturan untuk user management, baik untuk adminnya nanti kalau mau create data ya, create, read, update DLN-nya, dan ada juga untuk laporan PDF-nya, mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nanti. Terus ini juga bisa dipilih statusnya dipakai, ruangannya dipakai, atau setelah digunakan, atau sebelum digunakan. Nah, kita coba testing. Kita testing dulu untuk data dosennya, karena di sini belum ada dosen. Oke. Nah, kita kasih saja namanya dulu, sembarangan saja dulu ya. Ini kita pilih, terus username kasih saja namanya Amri, sama passwordnya juga Amri. Oke, kita simpan. Nah, kita sudah punya satu dosen. Nah, ketika kita tambahkan data dosennya, dia langsung otomatis membuatkan akun untuk si dosennya. Nah, di sini sudah ada akun untuk si dosennya. Nah, kalau admin bisa juga ditambah sebagai admin di sini, dan kalau tambah dosen. Sebenarnya kalau kita tekan yang ini, dia sama seperti kita menambahkan dosen yang tadi. Nah, ini untuk dosen. Nanti untuk dosen juga si admin bisa update dan delete data. Kita lanjut di bagian labor. Ini untuk pengelolaan labor sama dengan peralatan-peralatan yang ada di dalam labor. Nah, datanya masih kosong, bisa kita tambahkan. Untuk contoh, kita masukkan nama ruangannya, misalnya nama labornya labor multimedia. Terus berapa peralatan yang ada di dalam labor tersebut, contohnya komputer ada sekitar 30 unit gitu ya, kita tulis saja angkanya. Terus kalau kita mau tambahkan lagi alatnya atau berapa jumlah peralatan yang ada di sana, kita bisa tambahkan meja, misalnya 30 juga. Selanjutnya ada kursi 30 juga. Jadi kita bebas memasukkan datanya apapun peralatannya. Kita coba infocus. Infocus biasanya 1 atau 2 ya. Oke, 1 saja. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, ini tampilan kalau kita sudah tambahkan datanya. Nanti juga bisa diupdate. Ini sangat dinamis, bisa kita tinggal tekan ini untuk hapus data yang sebelumnya, atau kita tambahkan yang baru gitu. Nah, tampaknya mudah dimengerti kalau yang bagian labor. Selanjutnya di bagian pemakaian. Ini pemakaian labor.
Di sini belum ada data, dan di sini pun si admin tidak bisa mengubah maupun mendelete datanya, karena ini hanyalah untuk pemantauan saja bagi si admin bahwasanya dosen-dosen sedang memakai labor yang mana gitu, atau labornya apakah sedang digunakan atau sudah digunakan gitu. Nah, karena kita sudah menambahkan data dosen tadi, ada satu dosen namanya Yasirli Amri. Kalau kita lihat username-nya tadi ini ada Amri. Nah, jadi kita bisa login langsung menggunakan akun si dosennya. Oke, kita coba Amri, passwordnya juga Amri. Nah, kita login. Nah, ini sudah berganti namanya Yasirli Amri Mkom ya. Terus di sini juga ada dosen panel. Jadi ini untuk halaman khusus untuk dosen. Nah, hampir mirip dengan si admin. Dia punya berbagai informasi yang bisa kita lihat di sini untuk sebagai tampilan visualisasi datanya. Ada jumlah ruangan yang bisa digunakan atau labor yang bisa digunakan, baru satu dimasukkan oleh si admin. Dan ini untuk dosennya baru satu tadi ya. Dan ruangan yang dipakai saat ini masih kosong, jadi belum ada ruangan yang dipakai. Jadi artinya kita bisa memantau, si dosen bisa memantau, oh ini belum ada ruangan yang dipakai, berarti kita bisa pakai gitu. Dan total unit, seluruh unit peralatan gitu, alat-alat yang ada di labor secara keseluruhan di sini sudah tertera 91 unit, jadi otomatis dijumlahkan. Oke, di sini juga ada total berapa kali pemakaian labor selama menggunakan aplikasi ini. Nah, bisa kita langsung pakai labornya. Kalau si dosen mau pakai labor, dia bisa langsung tekan yang pakai labor. Nanti dia bisa mengisikan data-datanya di sini, atau dia juga bisa akses menu yang sebelah kiri di pemakaian labor gitu. Nah, kita coba, ini masih kosong, kita coba pakai labor, terus kita pilih labornya yang multimedia. Oke, yang multimedia, terus kita isi keterangannya. Misalnya keterangannya sebelum dipakai alat-alatnya masih lengkap, alat masih lengkap. Oke, keterangannya bebas, kita submit. Nah, ini statusnya dipakai, karena sebelum masuk labor itu atau ketika dosen mau ngajar, dia harus isi dulu yang ini. Nanti status ruangannya sedang dipakai. Jadi kalau sedang dipakai, nanti dosen lain nggak bisa isi labor tersebut gitu. Nah, oke, ini sudah kita isi. Terus kalau misalnya dosennya atau yang sedang menggunakan labor telah selesai menggunakan labor, jadi dia bisa langsung tekan tombol selesai di sini. Nah, gitu ya. Kita tekan tombol selesai. Oke, kita tambahkan keterangan lagi. Lengkap. Jadi nggak ada yang kurang, nggak ada yang bermasalah dengan peralatan-peralatan yang ada di labor. Oke, kita submit. Nah, di sini ada dua data. Kenapa ada dua data? Yang pertama adalah data sebelum dia menggunakan labor. Jadi tercatat sebagai, misalnya satu ruangan itu tercatat dua data, dimana ini adalah sebelum dan ini adalah sesudah. Namanya juga sama, labornya atau ruangannya sama, namun tanggal dan waktunya berbeda tuh. Jadi ini tanggal sebelum dia pakai, dan ini setelah dipakai, keterangannya beda gitu. Nah, untuk tombol actionnya selesainya juga dihilangkan secara otomatis gitu. Nah, di laporan nanti tinggal pilih rentang waktunya kapan. Misalnya sekarang tanggal 21, kita mau sampai tanggal berapa, atau kita cuma hari ini saja, berarti tanggal 21 dan akhirnya 21. Kita apply, kita pilih statusnya mana, dipakaikah sebelumkah atau sesudahkah. Kita mau pakai yang semua data saja. Oke, biar kelihatan semuanya.
Oke, kita download. Nah, ini contoh format untuk laporan pemakaian labor ya, Shirley Amri MKOM, ruangannya multimedia, tanggalnya tanggal sekian, keterangannya lengkap. Kira-kira seperti itu, dan ada validatornya juga, mengetahui K unit Bapak Syahrul SS MPD itu. Nah, ya, semoga mudah dipahami untuk pemakaian aplikasinya. Dan ini juga aplikasinya juga responsif karena menggunakan CSS dari Bootstrap. Jadi kalau kita lihat di tampilan Android, dia responsif gitu, menyesuaikan. Nah, menunya dashboard, kita pilih dashboard. Nah, itu menyesuaikan. Itu kita ganti yang lain. Nah, ini bisa kita logout juga. Nah, itu ya, itu kira-kira untuk demonstrasi sistem informasi pengelolaan laboratorium terpadu IAIN Bukit Tinggi. Kalau ada yang ragu, silakan langsung ditanyakan. Semoga bisa dipahami penjelasan yang saya paparkan barusan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.